penunjang proses penyembuhan. Kalau di dokter itu obat, kalau di perawat itu perawatannya yang hebat, maka counseling itu saya jadikan counseling yang bersih, yang sehat, dan yang hebat juga. Sehingga proses ketiga-tiganya ini harus berlaku untuk tiap harinya, sehingga memperpendek proses penyembuhan atau pengobatan di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Samrabu, kita berjumpa kembali dalam acara Hai Samrabu bersama saya Mega Wulandari. Sahabat Samrabu, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan lingkungan di rumah sakit. Rumah sakit Samrabu memiliki instalasi yang berperan di bidang kesehatan lingkungan rumah sakit, yaitu instalasi counseling. Sedangkan peran instalasi counseling ini bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, di mana lingkungan rumah sakit ini berdampak langsung kepada pasien, penunggu pasien, pengunjung, bahkan terhadap petugas. Sahabat, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita mengenai seputar kesehatan lingkungan di rumah sakit. Di sini sudah hadir Bapak Samsul Arifin, ahli media keperawatan. Beliau seorang perawat, namun bertanggung jawab terhadap kesehatan lingkungan di rumah sakit sesuai dengan jabatan beliau, yakni Kepala Instalasi counseling. Yuk sahabat, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Samsul ini sebenarnya basicnya seorang perawat. Beliau ini pernah ditugaskan di instalasi gawat darurat, benar ya Pak Samsul ya? Benar. Sudah berapa tahun di IGD Pak Samsul? Kurang lebih 15 tahun. Cukup lama ya. Sahabat Samrabu, sebenarnya saya dengan Pak Samsul ini kita pernah satu tim di IGD Samrabu Bangkalan. Mungkin sahabat Samrabu yang sudah seringkali berobat melalui IGD sering melihat wajah Bapak Samsul ini yang sudah tidak asing lagi ya Bapak Samsul ya. Kita pernah berjuang bersama satu tim di IGD Bangkalan. Bahkan kalau boleh kita bernostalgia Pak Samsul ya. Kita pernah menerima pasien anak waktu itu di IGD ya Pak Samsul dengan kasus diare dehidrasi berat, di mana pada pasien dengan kasus diare dehidrasi berat ini untuk akses jalur infus di daerah vena ini biasanya prolaps ya Pak Samsul ya. Jadi susah kita memasang akses untuk infus itu pada pasien, sangat susah, dan pasien ini sempat di KIE kepada keluarga supaya pasien ini dilakukan venaseksi di ruang operasi. Namun sahabat, beliau ini Pak Samsul ini datang, dia dengan kepercayaan diri yang tinggi, dengan skill yang luar biasa. Beliau berkata, Bapak, Ibu, saya coba satu kali lagi, kalau tidak berhasil silakan venaseksi di ruang operasi. Dan alhamdulillah saat itu begitu infus dipasang, langsung terpasang hanya dengan satu kali pemasangan. Sebenarnya bukan karena kami tidak kompeten ya Pak Samsul ya, tapi memang akses venanya yang susah karena pasien sudah prolaps ya, sudah kolaps, ya. Benar, sudah mengalami dehidrasi berat seperti itu. Pak Samsul, ngomong-ngomong ini ya, Pak Samsul ini kan perawat ya. Kok tiba-tiba Pak Samsul ini diberi tanggung jawab untuk menjadi kepala counseling di rumah sakit ini? Gimana ceritanya Pak Samsul? Tolong diceritakan nih Pak Samsul. Oke, baiklah. Ini saya akan ceritakan secara singkat. Mungkin karena pimpinan kita di Rumah Sakit Bangkalan ini untuk mengoptimalkan perawatan di rumah sakit, yang mana
perawatan selama di rumah sakit ini kan selalu dipegang oleh dokter sama perawat. Nah, untuk counseling sendiri ini kayaknya dampaknya kurang begitu besar, sehingga diharapkan untuk ada motivasi atau inovasi baru yang perlu ditimbulkan dari kesehatan lingkungan. Mungkin karena background saya karena perawat yang care terhadap rumah sakit, makanya saya dimandat khusus untuk menciptakan inovasi-inovasi baru untuk kesehatan lingkungan yang mana dampaknya akan bermanfaat sekali terhadap pasien, baik ke petugas sendiri maupun ke keluarga pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Itu mungkin secara garis besarnya. Iya, benar. Saya setuju sekali. Memang yang saya ketahui Bapak Samsul ini beliau sangat kompeten di bidangnya. Lalu beliau ini juga loyalitas dan disiplin. Jadi sekalipun di luar jam dinas, kadang-kadang beliau ini juga hadir membantu rekan-rekan di IGD yang sedang mengalami kesulitan pada saat melakukan tindakan terhadap pasien-pasien yang memang kondisinya sudah kritis begitu ya Pak Samsul ya. Baik Pak Samsul, kita langsung ke pertanyaan Pak Samsul ya. Tadi saya sudah singgung mengenai kesehatan lingkungan di rumah sakit beserta dampaknya terhadap pasien, keluarga, dan pengunjung, bahkan juga terhadap petugas. Lalu Pak Samsul, apa dampaknya sebenarnya? Tolong dijelaskan ini sebagai bahan edukasi bagi sahabat kita, bagi masyarakat di Bangkalan ini khususnya. Mungkin secara garis besar masyarakat kurang mengetahui atau kurang informasi bahwa sebenarnya lingkungan tersebut apabila sehat itu sangat-sangat mempengaruhi proses penyembuhan, terutama di rumah sakit. Karena di kita ini yang datang adalah orang yang sudah sakit ataupun sudah lemah, otomatis dia imunnya akan berkurang. Apabila lingkungan rumah sakit kita banyak atau terjadi infeksi nosokomial, makanya itu bisa memperberat proses penyakitnya. Maka dari ini counseling sangat-sangat berperan aktif di sini untuk mencegah atau menekan infeksi nosokomial. Nah, itu yang akan bermanfaat untuk proses penyembuhan pasien itu sendiri. Jadi sahabat Samrabu, lingkungan yang bersih ini berpengaruh besar ya terhadap proses penyembuhan pasien itu sendiri. Karena kalau lingkungannya kotor, otomatis pasien yang seharusnya sembuh bisa saja sakit karena lingkungan di sekitarnya kurang bersih seperti itu ya Pak ya. Ya, terus kemudian karena berbicara lingkungan Pak ya, maka saya akan menyinggung tentang sampah nih Pak. Ya, saya ingin tahu Bapak Samsul, jenis-jenis sampah di rumah sakit ini apa saja, beserta pemilahannya bagaimana? Baik, secara garis besar setiap rumah sakit itu mesti punya 3 pokok masalah. Yang pertama itu sampah non medis, yang kedua sampah medis, dan yang ketiga adalah air limbah kotor. Di mana hal ketiga tersebut harus benar-benar ditangani atau diantisipasi sehingga tidak menyebar ke lingkungan rumah sakit, terutama hal-hal yang berhubungan dengan cairan pasien. Untuk sampah sendiri kita sudah memilah dari tiap ruangan, dipisahkan menjadi 2, yaitu medis dan non medis. Yang kita lebih simpelnya biar kita kelihatan dipisah antara kuning dan hitam. Untuk yang sampah cair kita itu kayak bekas pasien atau kamar mandi pasien atau semuanya yang berhubungan dengan kotor-kotoran itu kita sadap dan kita olah melalui IPAL. Untuk sampah non medis atau bekas sisa-sisa makan pasien atau keluarganya pasien itu dipilah sehingga dimasukkan ke kresek hitam, kita pilah menjadi nanti yang mengolah adalah lingkungan hidup Kota Bangkalan itu sendiri. Oh, baik. Nah, jadi sahabat Samrabu, kalau sahabat Samrabu berkunjung atau ada saudara, sanak famili sahabat Samrabu yang sedang dirawat di rumah sakit, di situ sudah ada sampah dibagi jadi 2 gitu ya Pak ya. Yang satunya plastiknya berwarna kuning, yang satunya berwarna hitam. Yang kuning ini sampah medis untuk termasuk cairan tubuh pasien seperti kencing, mohon maaf nih
tinja mungkin ya, mohon maaf ya. Terus apalagi ya, cairan tubuh pasien seperti muntahan pasien, darah misalnya, itu bisa dibuang di sampah yang berwarna kuning. Sedangkan untuk sisa-sisa makanan, jenis-jenis sampah rumah tangga, bungkus-bungkus makanan, kertas-kertas bisa dibuang di sampah warna hitam. Karena kalau bercampur aduk nanti ini bagian kesling ini ya, bener akan infeksinya jadi kemana-mana begitu ya. Baik, lalu kemudian Pak Samsul, ada lagi pertanyaan saya ini untuk pembuangan sampah dan air limbah ini, termasuk limbah benda tajam ini seperti jarum suntik, terus ampulan itu, botol ampulan untuk obat pasien itu biasanya dikemanakan Pak Samsul biasanya? Baik, rumah sakit kita ini sebenarnya sudah safety sesuai akreditasi bahwa benda-benda tajam kita sediakan safety box namanya, yang nanti akan diisi jangan sampai penuh tapi sepertiganya saja sudah disimpan ke belakang atau disendirikan. Untuk sampah medis sendiri, sebelum kita pindah ke tempat TPS atau penampungan sampah di belakang, itu kita harus diikat dulu dan menjamin bahwa kresek atau plastik kuning tersebut tidak bocor, sehingga betul-betul aman disimpan sampai di tempat penyimpanan belakang. Untuk limbah cair itu sendiri, termasuk yang dari kamar mandi itu kita itu diolah di IPAL kita, namanya pengolahan air limbah. Nanti di sana kita olah, disaring dengan pakai sistem blower yang mana sudah modern, yang sebelumnya kotor sudah menjadi bersih kayak air biasa. Setelah itu kita campur dengan desinfektan dan benar-benar bakteri kita kontrol tiap bulan. Kita ambil sampelnya, kita ambil swab-swabnya, termasuk ruangan udara itu kita jaminkan untuk masyarakat bahwa benar-benar teraman di rumah sakit ini dari infeksi nosocomial. Iya. Terutama mungkin untuk masyarakat di sekitar rumah sakit ini ya. Jadi limbah tidak akan mengganggu pada warga sekitar begitu ya, Pak Samsul ya. Karena sudah ada alurnya sendiri seperti itu ya. Betul. Ya, baik. Sahabat Samrabu, jadi jangan khawatir mengenai sampah-sampah atau limbah atau sisa-sisa pembuangan dari rumah sakit kami, karena rumah sakit kami sudah memiliki alur sendiri harus dibuang kemana. Jadi tidak, insya Allah tidak akan mencemari lingkungan di sekitar rumah sakit ya. Jadi seperti itu. Baik, Pak Samsul, ada lagi ini. Karena Bapak Samsul ini beserta anak buahnya bekerja pada pemilahan sampah dan limbah gitu ya. Apakah ada keselamatan kerja nih, bentuk apa dari manajemen supaya terlindungi untuk Anda dan bawahan Anda ini? Baik. Salah satu contoh untuk melindungi petugas kita adalah pemilahan dari awal, yang mana kalau sudah pemilahannya yang tepat, termasuk contoh jarum atau pecahan kaca dari obat itu, kalau sudah disimpan dengan benar, otomatis di belakang sudah tidak memilah lagi, karena itu akan masuk ke kriteria khusus atau sudah ditempatkan secara khusus. Namun apabila kelalaian kita dari depan, kalau itu kita campur, bisa-bisa kita akan tertusuk jarum. Namun hal itu sudah kita antisipasi dengan petugas kita sudah memakai APD untuk memilah dan mengangkat sampah tersebut, sehingga benar-benar kita pikirkan safety-nya dari keinfeksian tersebut, baik bagi petugas maupun ke masyarakat yang datang ke rumah sakit Bangkalan ini. Baik ya. APD-nya sama enggak dengan APD kita yang bekerja di klinis di lapangan ke pasien gitu? Kalau untuk di belakang yang pasti tidak sama, malah kita ini harus bisa lebih kuat lagi, karena kenapa? Kita sudah tahu kalau ini benar-benar berhubungan dengan sampah medis. Sedangkan untuk pengalaman kita untuk waktu bertugas sebagai perawat, kita kan menganalisa dulu, baru kita bisa tahu, oh ini menular apa enggak. Kalau sudah dari belakang, tempat saya ini yang sekarang ini, karena kita dasarnya dari perawat, saya berkesimpulan bahwa di belakang itu harus lebih kuat
APD-nya daripada yang di depan. Ya, benar. Gitu. Kayak handscoon gitu ya, mungkin lebih tebal ya daripada kita yang di lapangan ke pasien gitu ya. Sepatu Karena boot, kacamata, sepatu itu boot, harus ya, lengkap. ya. Sudah disediakan lengkap oleh rumah sakit gitu. Ya, Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Jadi Pak Samsul ya, manajemen ini sebenarnya sudah sangat tepat sekali menempatkan Bapak Samsul ini di tempat Kesling sebagai penanggung jawab kesehatan lingkungan di rumah sakit. Seperti itu Pak Samsul ya. Saya sangat setuju sekali. Rumah sakit ini butuh orang-orang yang kompeten, disiplin, loyalitas seperti Bapak Samsul. Lalu kemudian Bapak Samsul yang terakhir nih, harapannya apa Bapak Samsul mengenai seputar Kesling ini, harapan kedepannya? Untuk saya pribadi sebagai yang berlatar belakang dari perawat, saya berharap untuk kedepannya Kesling itu sebagai penunjang proses penyembuhan. Kalau di dokter itu obat, kalau di perawat itu perawatannya yang hebat, maka Kesling itu saya jadikan Kesling yang bersih, yang sehat, dan yang hebat juga. Sehingga proses ketiga-tiganya ini harus berlaku untuk tiap harinya, sehingga memperpendek proses penyembuhan atau pengobatan di rumah sakit. Tuh, untuk kedepannya saya punya mimpi yang kayak gitu. Kalau ada obat, ada perawatan, lingkungan yang baik, insya Allah cepat sehat di rumah sakit kita. Saya berharap kepada semua yang berkunjung ke rumah sakit, baik pengunjung atau yang sakit sendiri ataupun petugas yang ada di sekitar rumah sakit, minta kerjasamanya atau dilakukan sesuai arahan pembuangan sampah yang bukan pada tempatnya, terutama untuk di kamar mandi atau di ruang-ruangan rawat inap, supaya tertata rapi dan sampah-sampah tersebut tidak berceceran di mana-mana sehingga tidak menyebabkan infeksi yang menular atau silang. Itu saja pesanan dari kami Kesling, supaya kita sehat bersama. Insyaallah, amin ya. Bapak Samsul, sebelum saya menutup acara ini, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan banyak informasi tentang kesehatan lingkungan di rumah sakit ini. Ini menjadi bahan edukasi juga buat kita semua, buat masyarakat Bangkalan khususnya, serta sahabat-sahabat Samrabu dimanapun Anda berada. Bagi masyarakat Bangkalan dan sekitarnya, silahkan datang berobat ke rumah sakit kami. Jangan ragu dan jangan takut untuk datang ke rumah sakit kita, karena kenyamanan, keamanan lingkungan kita sudah tertata dengan baik dan sudah sesuai dengan standar akreditasi. Untuk sahabat Samrabu, jangan lupa untuk follow di Instagram kita @RSUD Samrabu Bangkalan. Nantikan info-info seputar kesehatan lainnya, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Samrabu, dan lain-lain. Saya Mega Wulandari beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.